ketika saya mengerjakan soal, jadi caranya itu bagaimanapun, sepusing apapun kita ketika melaksanakan ataupun mengerjakan soal psikotes, kita itu wajib untuk mengisinya, jangan sampai ada yang kosong. Dan hal itu adalah hal yang akan membuat kita lulus. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya ketika saya lulus psikotes di Indomaret. Jadi yang saya lakukan itu sebenarnya ya biasa-biasa aja, bukan saya pinter, bukan saya memahami soal-soal, akan tetapi ternyata ada trik khusus dan cara khusus bagaimana kita itu bisa lolos psikotes di Indomaret. Nah, caranya adalah kalian itu wajib nonton sampai selesai video ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Nafis. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas ataupun akan saya ceritakan bagaimana pengalaman saya ketika saya lulus psikotes ketika saya ingin bekerja di Indomaret. Jadi sebenarnya bukan saya pintar ataupun bukan saya memahami soal-soal segitu banyaknya. Jadi nanti ketika kita psikotes, kita itu akan dihadapkan ataupun akan diberikan soal, entah itu soal kepribadian, soal matematika, soal umum dan yang lain sebagainya. Akan tetapi yang ini adalah pengalaman saya sendiri. Yang membuat saya heran ataupun yang membuat saya grogi waktu itu adalah banyaknya soal, akan tetapi waktunya itu sangat singkat. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita melaksanakan ataupun mengerjakan tugas segitu banyaknya dengan waktu yang sangat pendek ataupun dengan waktu yang sangat singkat, jujur, kalau misalkan saya ataupun otak saya itu nggak mampu, nggak bisa. Akan tetapi saya itu punya trik dan punya cara khusus bagaimana caranya supaya algoritma ataupun supaya server itu membaca saya itu seakan-akan orang yang paham ataupun orang yang pinter gitu. Jadi nanti itu bisa diterima ataupun bisa diloloskan oleh servernya. Dan dikarenakan kalau misalkan kita psikotes pada saat ini ya, zaman-zaman ini tuh kan nggak kayak psikotes zaman dulu yang pakai kertas lembaran. Jadi sekarang itu menggunakan HP dan menggunakan digital gitu, menggunakan aplikasi, menggunakan web dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah pengalaman saya pribadi. Dulu itu ketika saya psikotes di Subang, yang ada di Subang yaitu di PGRI Subang, dan ini adalah kegiatan ataupun psikotes yang diadakan oleh Disnaker ataupun sekolahan. Nah, maka dari itu saya itu masuk kerja di Indomaret itu saya itu tidak mengirimkan lamaran. Mungkin akan berbeda ataupun akan sedikit beda ya sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan kalian itu masuk ke Indomaret mengirim lamaran ataupun lewat internet. Nah, kalau saya itu enggak. Saya itu dulu itu mempunyai teman ataupun saudara yang memiliki informasi bahwasanya ada di sebuah sekolah ataupun di sebuah lembaga mengadakan psikotes kerja di Indomaret. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Indomaret itu terkadang di beberapa daerah ya, ada mungkin yang mengadakan sebuah kegiatan ataupun sebuah rekrutmen itu melalui lembaga, tidak hanya menggunakan aplikasi, akan tetapi boleh juga menggunakan aplikasi seperti ke webnya ataupun ke Google gitu kan. Nah, ini adalah cara saya ketika saya itu bisa lulus dan bisa diterima kerja di Indomaret. Saya datang ke sekolahan tersebut untuk mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti psikotes. Nah, nanti kalau misalkan kita rezekinya gitu, nanti kita itu akan diterima ataupun akan bisa bergabung dengan tim Indomaret. Jadi caranya itu kita datang, lalu kita daftar. Nah, ini pengalaman saya itu bayar, akan tetapi bayarnya itu bukan untuk Indomaret, akan tetapi untuk lembaga yang menyediakan ataupun yang mengadakan tes psikotes kerja di Indomaret. Nah, seperti itu. Nah, lalu ketika seperti itu saya laksanakan tuh dalam satu hari tersebut, datang ke sekolah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, menggunakan baju putih, celana hitam, lalu rambut harus rapi dan yang lain sebagainya. Selain itu, ketika saya mengerjakan soal, jadi caranya itu bagaimanapun, sepusing apapun kita ketika melaksanakan ataupun mengerjakan soal psikotes, kita itu wajib untuk mengisinya, jangan sampai ada yang kosong.
Dan hal itu adalah hal yang akan membuat kita lulus. Ini adalah sebuah bocoran mungkin dari saya pribadi, dikarenakan jujur aja saya dulu itu dari 100 soal mungkin hanya 20 ataupun 30 yang paham terhadap soal tersebut. Akan tetapi dikarenakan saya menggunakan trik ini, dikarenakan saya itu menggunakan trik khusus menurut saya pribadi, ini adalah cara bagaimana kita itu bisa dianggap seorang yang bisa, yang pinter, yang otak kita itu gesit gitu, bahwasanya nanti itu kita akan melaksanakan ataupun akan mengerjakan soal-soal khusus di waktu tertentu. Misalkan nanti ada soal matematika, waktunya itu 30 menit, soalnya itu ada 30 misalkan. Lalu nanti setelah beres 30 menit itu, soal tersebut akan ditutup dengan otomatis. Kita itu tidak bisa kembali lagi, ataupun kita itu tidak bisa mengecek-ngecek soal-soalnya lagi. Nah, jadi beda ya sama mengerjakan tugas lembaran ataupun mengerjakan tugas kayak ujian-ujian kayak gitu di sekolah. Ini berbeda. Kita itu menggunakan web ataupun menggunakan link yang dikirim oleh HRD-nya nanti. Lalu kita itu mengisinya. Nah, lalu kalau misalkan kita udah habis nih 30 menit tersebut, nanti itu akan otomatis pindah ke server yang lain. Misalkan kita itu akan mengisi tugas tentang kepribadian. Nah, tugas kepribadian ini misalkan dalam waktu 10 menit, soalnya itu biasanya banyak banget. Entah itu 50, entah itu 70. Kalau gak salah saya itu kemarin itu 30 soal dalam waktu 10 menit. Nah, caranya supaya kita itu dianggap ataupun sistemnya itu membaca kita itu orang yang pinter, artinya dia itu menganggap kita itu ini bisa gitu, bisa mengisi, berarti intinya kita itu ngerjain soal. Nah, caranya itu kita itu ya sebanyak apapun soal itu ya tetap kita isi walaupun kita tidak tahu. Jadi jangan sampai dalam waktu 30 menit, 20 menit ataupun apapun waktunya, selagi itu kita ada waktu, jadi jangan sampai dikosongkan, jangan sampai diabaikan. Tap aja itu, ataupun kita pilih aja walaupun itu belum benar menurut kita pribadi. Nah, caranya kalau misalkan nanti kalian mau psikotes ataupun mau kerja di Indomaret ya intinya. Nah, persiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kuota. Nah, kuota itu sangat berpengaruh sekali. Ini pengalaman saya dulu. Saya itu punya kuota sedikit dan teman saya itu nggak punya kuota, dan dia itu minta hotspot ke saya. Ya Allah, repotnya minta ampun. Dan ini semoga tidak terjadi ataupun tidak kejadian sama teman-teman yang akan melaksanakan tes ataupun psikotes nanti, oke? Nah, lalu yang selanjutnya adalah HP kalian. Semoga HP kalian itu ya minimal lah 2 ke atas lah RAM-nya itu, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak nge-lag, kayak susah kesambung ke server dan yang lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan ataupun untuk keenakan kita juga nanti ketika kita psikotes di Indomaret. Nah, buat kalian yang mau kerja di Indomaret, akan lebih baiknya simak ataupun tonton video-video saya sebelumnya, entah itu persiapan psikotes, entah itu cara lamar kerja ataupun bagaimana ketika masuk pertama kali di Indomaret dan hal-hal yang lain sebagainya lah. Nah, di situ semua dan di channel ini saya jelaskan, saya paparkan bagaimana, dan ini sebenarnya sebuah pengalaman pribadi saja, akan tetapi semoga harapan saya ini video-video yang saya upload, video-video yang saya berikan kepada kalian semua itu bisa bermanfaat dan memberikan value yang positif lah. Kalau misalkan kalian mau kerja di Indomaret, kalau misalkan kalian mau tes kerja di Indomaret, jadi kan sebelumnya kalian itu bisa nonton terlebih dahulu channel ini, dan semoga juga bisa memberikan manfaat seperti itu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Video ini adalah sebuah request sebenarnya, ataupun sebuah komentar yang ada di kolom komentar, dan kebetulan baru kali ini bisa saya jawab dan bisa saya buatkan videonya. Jadi seperti itu ya intinya. Tipsnya dari saya, kalau misalkan kalian mau kerja di Indomaret ataupun mau psikotes di Indomaret, nanti ketika ngisi soal ataupun mengisi jawabannya itu jangan sampai ada yang dikosongkan, jangan sampai ada tugas-tugas yang kosong.
Kalau misalkan waktunya 3 detik lagi, ya udah tap 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 aja seperti itu. Jangan sampai ada dalam satu soal itu ada yang dikosongkan yang tidak dijawab. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya Nurul Nafis undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.